welcome back. Balik lagi bareng aku Reja SR. Motor disada. Balik lagi bareng aku Reja SR. Nah, di sini aku sekarang mau ngebahas tentang toxic relationship. Pasti di antara kalian semua banyak banget yang pernah mengalami toxic relationship. Bagi yang belum tahu toxic relationship itu apa, toxic relationship itu seperti suatu hubungan yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri atau orang lain. Bisa jadi juga toxic relationship itu suatu hubungan yang membuat seseorang itu merasa lebih buruk. Ciri-ciri toxic relationship itu seperti merasa tidak aman, ada kecemburuan, keegoisan, ketidakjujuran, sikap merendahkan, memberi komentar negatif, dan mengkritik. Di mana seseorang yang pernah mengalami toxic relationship itu dapat menyebabkan terjadinya konflik batin. Konflik batin dalam diri, di mana konflik batin ini dapat mengarahkan seseorang itu menjadi mudah amarah atau mudah pemarah, menjadi gampang emosi, depresi, atau kecemasan. Dan toxic relationship ini pada seseorang yang pernah mengalami toxic relationship ini akan membuat dirinya merasa kesulitan untuk hidup produktif dan sehat. Ada beberapa rambu-rambu yang harus kita perhatikan, di mana diantaranya itu seperti berbohong, sikap tak acuh, menolak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, tidak mau memaafkan, tidak mau mengakui kesalahan, selalu menyalahkan orang lain, melakukan segala bentuk kekerasan, dan menolak untuk mendengarkan permasalahanmu. Jadi, toxic relationship ini bisa terjadi dalam suatu hubungan berpasangan antar pacar, suami, atau antar sahabat. Nah, karena kali ini aku mau ngebahas tentang toxic relationship, aku bakal menghadirkan teman aku, dimana kita bakalan berbagi cerita ke kalian semua. Karena pada dasarnya kalian juga ataupun saya pribadi juga tanpa tidak disadari pernah mengalami yang namanya toxic relationship. Makanya di sini aku bakal menghadirkan teman aku untuk ngebahas tentang toxic relationship, sharing ke kalian semua, berbagi cerita tentang pengalaman kita yang pernah mengalami yang namanya toxic relationship. Yuhu, inilah dia teman aku, namanya Sania. Kalian bisa follow Instagramnya di sini. Nah, aku mau nanya ke Sani, apakah iya dia orang kaya gitu. Apakah Sani pernah mengalami yang namanya toxic relationship? sedang mengalami. Wow. Apakah dari suatu Pernah. pacaran atau suami atau teman? Pernah dari suami. Seperti halnya contohnya seperti gimana? Karena kita tuh dari orang Sunda, jadi kalau misalkan ngomongnya ada campur-campur Sunda mohon dimaafkan. Karena saya pribadi juga pernah mengalami hal yang namanya toxic relationship itu, Sani. Karena apa? Pada saat dulu masih remaja, punya pacar, berpacaran lama, sudah hampir mau 4 tahun ya, 3 tahunan gitu. Terus diselingkuhi. Udah tahu cowoknya selingkuh, tapi masih mau aja diajak balikan gitu kan. Kalau misalkan kayak efek dari kejadian eta meureun maksud nama. Oh, enggak pernah mengalami saat berpacaran itu kayak mengekang gitu kan. Si pacar tuh membatasi kita untuk bepergian bersama teman-teman. Hal seperti itu juga kan namanya juga toksik ya. Jadi bisa jadi kan, bener bukan? Jadi pernah mengalami keterbatasan beraktivitas. Iya kan, jadi kehidupan kita kan gak produktif dan gak sehat karena kehidupan kita itu dibatasi oleh pacar. Saya pernah mengalami hal seperti itu, dibatasi oleh pacar saya untuk tidak sering bepergian dengan teman. Terus kemana-mana juga harus lapor. Kalau dia nyuruh boleh, kalau enggak ya enggak boleh gitu. Tapi maksudnya kan sama orang tua kan, seorang anak juga pasti pernah mengalami hal itu. Maksudnya kalau misalkan
kita mau bepergian bilang ke orang tua mau kesini, kalau kata orang tua nggak boleh ya harus nurut. Tapi kan pada dasarnya kalau misalkan masih berpacaran, kalau kita mau pergi sama teman dalam hal wajar ya boleh-boleh saja. Jangan malah melarang kita untuk beraktivitas normal gitu kan. Tapi kalau kayak misalkan mengalami kekerasan sih alhamdulillah belum pernah, dan jangan sampai di luar batas eta mah. jangan sampai gitu kan kalau mengalami kekerasan. Tapi kalau saya pribadi pernah mengalami hal-hal yang wajar kayak dikekang, terkekang, punya pasangan yang posesif gitu. Kalau Anda bagaimana? Alhamdulillah ya sudah mengalami. Kebetulan yang sedang dialami sekarang tuh emang kayak gitu, tekanan batin lah istilahnya. Karena tekanan batin kan termasuk toksik juga ya. Pernah gitu, pernah mengalami ku mantan suami dibohongi gitu, pokoknya dikasari, kayak dibohongi gitu ya. pernah Karena diselingkuhi. Ember sarua atau jeung urang, tapi dulu sama pacar. Terus gimana nih supaya kita tuh sembuh dari itu gitu. Jadi maksudnya kan efek ya itu teh, efek dari seseorang, efek dari itu teh kan ke kitanya jadi tekanan batin ya, benar tuh. Tah sekarang gimana cara kita dari cara kita keluar dari itu teh gitu, tekanan batinnya. Jadi maksudnya efek dari itu teh kan jadi tekanan batin kitanya teh. Tah gimana caranya supaya ada jalan keluar dari situ teh, atau ada enggak gitu? Keluar dari toksik ada, tapi nanti dulu ya di akhir kita dibahas. Karena saya mau cerita lagi. Dulu juga saya pernah mengalami hal semacam kayak toxic relationship ini sama mantan pacar. Dimana seperti biasa selalu diselingkuhi oleh mantan pacar, dan tololnya aku itu masih mau aja untuk diajak balikan, padahal padahal tahu kalau aku itu diselingkuhi. Karena apa? Karena aku pribadi kenapa pada waktu itu mau diajak balikan lagi, karena adanya rasa ketergantungan di dalam diri kita. Tanpa dia kita nggak bisa apa-apa, tanpa dia Pernah banget itu. kita nggak bisa kemana-mana. Kita Gitu harus juga bisa pernah. kita harus minta bantuan ke siapa kalau nggak sama dia. Aku banget itu dulu. Karena punya perasaan hal yang seperti itu, makanya dengan tololnya kita sebagai wanita, kita mau aja diajak balikan, padahal kita udah disakiti, ya, dihianati, dibohongi, ember, pokoknya dihianati, dikecewa, udahlah pokoknya campur aduk, bikin sakit hati. Terus tadi Sani kan bertanya, bagaimana kita bisa untuk mengakhiri hubungan yang seperti toksik itu. Ya mungkin pada dasarnya bagaimana kita bisa mengakhiri hubungan toksik itu, ya ujung-ujungnya proses juga kan. Proses untuk kita bisa menerima apa yang terjadi di diri kita, ke kita gitu. Kalau misalkan untuk tiba-tiba bisa menerima aja, ikhlas aja kan gak mungkin kalau instan. Tapi dengan perjalanan, dengan proses perjalanan hidup, dengan sendirinya pasti kita bakal bisa menerima, bakal sedikit-sedikit ikhlas, ya bersabar. Walaupun emang sabar itu mudah diucapkan tapi susah dilakukan, tapi lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu kita bakal bisa bisa ikhlas menerima apa yang terjadi. Tapi sebenarnya harus ada keberanian dari diri kita untuk bisa mengakhiri hubungan yang seperti itu ya. Kan kita udah tahu kita itu setolol itu, masih mau aja sama dia padahal udah dibohongi, dihianati, misal udah dikasari gitu. Kalau nggak ada niatan dari diri untuk mengakhiri suatu hubungan, padahal kita udah tahu ini tuh tolol, ini tuh bego, tapi aku tuh butuh dia karena aku nggak bisa tanpa dia. Nah harus bener-bener
sadar gitu. Iya. Karena kalau nggak ada, walaupun udah dikasih tahu oleh teman, oleh saudara atau orang tua, kalau misalkan nggak ada kesadaran dari diri kita untuk bisa mengakhiri suatu hubungan yang seperti itu, ya tetap susah. Jadi tetap kembali ke diri masing-masing. Kalau misalkan kita, tapi kalau misalkan kalian kuat untuk menjalani hubungan seperti itu, ya tergantung kalian. Kalau misalkan kalian merasa kuat gitu. Tapi membiarkan diri kalian itu terjebak dalam suatu hubungan seperti toksik ini bukanlah sebuah keputusan yang bijak dalam menjalani suatu kehidupan. Karena hal ini sama saja seperti melupakan untuk menyayangi dirimu sendiri. Jadi maksudnya diri kita kalau nggak disayangi oleh kita sendiri, Ku siapa lagi? usaha deh bro gitu kan ya. Sayangilah diri kita oleh diri kita sendiri. Sebelum orang lain menyayangi diri kita harus bisa mencintai dan menyayangi diri kita sendiri gitu. Kalau kita masih mau aja dikasari, dibohongi, ya siapa yang bakal menyayangi diri kita sendiri kalau nggak kita? Betul tidak? Semoga cerita kita berdua dan saran kita berdua bermanfaat untuk kalian. Karena segitu aja video kali ini. Jangan lupa di-follow Instagramnya di sini. Sania 034 dan follow Instagramnya aku Reja SR. Karena di situ kalian bakalan tahu daily activity aku. Jangan lupa juga di subscribe bagi yang belum subscribe dan share. Oke. komen di bawah kalau kalian mau request aku bikin video apa lagi. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.